Jadi gini, teman makin dikit. Jadi gini. Oke, jadi di video kali ini aku pengen ceritain pengalaman pribadi aku dan mungkin kalian juga ngalamin fase-fase kayak gini. Yang dimana dulu waktu zaman masih SD, SMP atau bahkan SMA itu temen banyak banget. Teman buat pergi nongkrong lah, teman buat pergi nugas lah, teman buat pergi hangout yang gak jelas lah. Tapi semakin lama, semakin bertambahnya usia, itu teman-teman kita mulai menipis dan makin sedikit. Apalagi teman-teman yang di inner circle kita. Aku rasa ini wajar-wajar aja sih, karena makin bertambahnya kesibukan masing-masing orang. Contohnya waktu zaman SD, SMP mau keluar sama teman-teman itu easy going banget. Mau keluar tinggal chat doang, terus kumpul di rumah siapa, atau mungkin kerja kelompok terus pergi ke rumah siapa lagi. Zaman SMA kumpul sama teman-teman itu terasanya enak banget. Mau nongkrong dari pagi sampai malam lah, dari malam sampai siang lah. Ya semuanya easy going banget gitu loh. Terus kumpul bareng teman-teman organisasi, teman-teman ekstrakurikuler itu enak banget dan semuanya pasti ada teman-temannya. Tapi setelah masa-masa kuliah, terus setelah lulus kuliah apalagi tuh terasa banget teman-teman tuh mulai menipis. Ya paling sisa beberapa aja sih. Yang dulunya punya teman misal ada 50-an yang temannya keluar, setelah udah lulus kuliah paling cuma 10 atau bahkan kurang dari 10 orang lah. Yang dulunya sering banget nongkrong tiap hari, sekarang udah mulai jarang-jarang nongkrong atau bahkan udah nggak terlalu sering lagi. Grup yang dulunya rame, sekarang udah mulai sepi. Tapi ya menurut aku emang hidup kayak gini sih. Jadi ada quotes yang bagus banget aku baca di Instagram, dan itu relate banget gitu loh. Setiap orang yang frekuensinya sama pasti bakalan berkumpul. Tapi kalau frekuensinya berbeda, mereka bakalan ngejauh dengan sendirinya. Ya bisa dibilang ini juga salah satu seleksi alam ya. Orang yang punya visi ke depan dan berpikiran positif bakalan berkumpul sama orang-orang itu juga. Sedangkan orang yang berpikiran mundur atau bahkan negatif itu bakalan berkumpul sama orang-orang yang itu-itu juga. Orang yang hobi bola bakal kumpul sama orang-orang yang hobi bola juga. Orang yang hobi mobil bakal kumpul sama orang yang hobi mobil juga. Jadi orang yang frekuensinya sama pasti bakalan kumpul sama yang sesama frekuensinya. Nah sekarang tinggal tergantung kita nih, frekuensi kita mau kemana. Mau yang terus bertumbuh atau mau stuck gini doang gitu. Karena kebanyakan orang terlalu nyaman dan stuck nggak mau belajarin banyak hal baru yang dimana nanti berpotensi buat tingkatin frekuensinya dia. Semakin tinggi frekuensi atau semakin bagus frekuensi yang kamu punya, pasti lambat laun bakalan berkumpul sama orang yang frekuensinya bagus juga. Nah, kalau misal frekuensi kita nggak bagus atau mungkin bisa dibilang kurang oke, pasti bakalan berkumpul sama orang yang frekuensinya kurang oke juga. Nah, sekarang balik lagi nih ke kitanya. Kita mau kumpul sama orang yang frekuensinya kayak gimana? Gak masalah teman-teman kamu sedikit, gak masalah teman-teman kamu nggak sebanyak dulu. Yang penting sih kualitasnya dulu. Karena percuma banyak tapi kualitasnya nggak ada, nggak nge-support kamu, nggak ngedukung kamu, atau bahkan ngejatuhin kamu doang. Lebih baik kumpul sama teman-teman yang frekuensinya sedikit tapi tuh support dan ngedukung kamu untuk growth terus ke depannya. Karena banyak orang sekarang banyak teman tapi ujung-ujungnya itu cuma buat dijatuhin lah, diomongin dari belakang, ditusuk dari belakang. Dan aku alamin sendiri dan aku dengar juga cerita dari teman-teman mereka pada dihianatin sama teman-temannya sendiri. Ya padahal sih cuma hal-hal sepele tapi itu penting banget buat ke depannya. Dari situ kita bisa lihat kredibilitas dari seseorang. Apakah orang ini bisa dipercaya atau enggak. So buat kalian yang sekarang punya teman sedikit banget, ya it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kalian harus terus growth skill kalian, terus growth diri kalian, nggak usah stuck gitu-gitu terus pelajarin hal-hal baru. Karena nggak ada waktu untuk stop buat belajar. Semuanya ada di internet. Sekarang tergantung jempol kalian nih, jempol kalian mau scroll hal-hal yang positif buat growth mindset kalian, atau mau scroll hal-hal yang negatif dan ngebuang-buang waktu kalian. Gak usah terlalu banyak buat alasan ini, itulah. Kalau kalian emang mau terus bertumbuh, ya udah lakuin yang terbaik, terus berproses. Ya walaupun memang jalannya berat, tapi ya lakuin aja. Karena 1% setiap harinya itu lebih baik daripada nggak ada progres sama sekali. Karena aku juga baru pelajarin dari buku Atomic Habits, yang dimana 1% kita pelajarin hal baru setiap harinya, lebih baik daripada kita nggak pelajarin hal baru setiap harinya. So, itu dia video aku kali ini. Buat kalian, jangan lupa di like, comment, dan subscribe-nya. Feel free kalau ada kritik dan saran dari kalian bisa tulis di kolom komentar. And see you soon.